Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wirman Oktoberianus Waru dari Prodi Agroteknologi. NIM saya 252302051. Baik, saya akan memaparkan materi Pancasila yang diampu oleh Bapak Restu Yadika Sakti Zenrate SHMH. Pada pertemuan pertama, kami melakukan perkenalan diri. Baik, pertemuan kedua kami membahas tentang latar belakang Pancasila. Tujuan Pancasila, negara demokrasi pemimpinnya adalah rakyat yang bebas berpendapat, negara bebas berpendapat. Yang artinya, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari agama Hindu, yang dimana Panca 5, Sila, yang artinya dasar, aturan, prinsip, dan moral. Adapun landasan pendidikan Pancasila. 1. Historis. Jadi, ada beberapa landasannya terbagi menjadi beberapa bentuk atau terbagi menjadi beberapa. Adapun landasan pendidikan Pancasila. 1. Histori. 2. Kultural. 3. Yuridis. 4. Filosofis. Adapun pentingnya pendidikan Pancasila. 1. Membentuk karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. 2. Menambahkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. 3. Menjadi pedoman moral dan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menguatkan persatuan dan kesatuan. 5. Mengarahkan cara berpikir, sikap, bertindak sesuai nilai luhur bangsa. Jadi, latar belakang Pancasila ini sangat penting karena di mana Pancasila ini adalah dasar negara Indonesia yang penting dan yang harus kita taati. Mengapa? Karena Pancasila ini banyak mengandung poin-poin penting yang bermakna dan baik untuk kita atau baik untuk rakyat Indonesia. Pada pertemuan ketiga, kami diberikan kuis oleh Bapak. Pada pertemuan keempat, kami mulai masuk materi yang berjudul Pancasila dalam kajian sejarah. Pancasila menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan kita dalam sehari-hari. Fungsi Pancasila mempersatukan bangsa Indonesia yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda di mana artinya walaupun berbeda-beda mulai dari suku, mulai dari agama, tetapi kita tetap satu. Adapun nilai Pancasila yaitu nilai religius, kepercayaan kepada Tuhan, atau anisme, dinamisme, kemudian berkembang menjadi agama-agama besar. Contohnya Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. 2. Kemanusiaan. Tercermin dalam hukum adat, norma, kesetaraan dalam pergaulan masyarakat. Ketiga, persatuan dan kesatuan. Ini dapat kita lihat pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dengan semboyan peraturan misalnya Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu. Yang keempat, kerakyatan, yang dimana kerakyatan ini yaitu kita sendiri atau rakyat Indonesia. Kelima, keadilan sosial. Jadi keadilan sosial ini juga sangat penting. Mengapa? Keadilan sosial ini harus ditaati oleh pemimpin-pemimpin negara. Karena kenapa? Pemimpin-pemimpin negara harus memiliki sifat atau harus memiliki tidak memihak satu sama lain, melainkan selalu mempunyai jiwa keadilan dalam masyarakat. Lalu ada keterangan Pancasila. 1. Dinamisme atau kepercayaan yang meyakini bahwa benda memiliki kekuatan gaib. Anisme, kepercayaan yang menyembah makhluk hidup atau benda alam seperti matahari, singa, pohon-pohon besar, dan lain-lain. Jadi, kedua hal tersebut dapat kita bedakan dan dapat kita mengerti ketika mempelajari Pancasila. Pada pertemuan kelima, kami membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur kehidupan suatu bangsa dalam wilayah tertentu. Negara mengatur urusan untuk mewujudkan cita-cita bersama rakyat. Adapun unsur-unsur negara yaitu 1.
rakyat sebagai unsur utama pembentuk negara. Jadi kita harus tahu bahwa rakyat itu adalah unsur utama pembentuk negara. Kedua, wilayah sebagai tempat berlaku kekuasaan negara. Ketiga, pemerintahan yang berdaulat sebagai alat untuk menjalankan kekuasaan. Keempat, pengakuan dari negara lain atau bisa disebut juga unsur deklaratif. Adapun tujuan negara, yaitu arah atau cita-cita yang hendak dicapai oleh suatu negara. Jadi, adapun tujuan yang harus dicapai negara, yaitu hendak dicapai oleh suatu negara. Adapun pembentuk negara, yaitu arah atau cita-cita hendak dicapai oleh suatu negara. Jadi negara itu harus mencapai cita-cita yang mereka dambakan dengan melakukan persatuan, kedaulatan, dan demokrasi yang baik. Adapun contoh-contohnya: 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bentuk negara dan pemerintahannya. Bentuk negara berkaitan dengan hubungan antara kekuasaan pusat, daerah, atau hubungan vertikal. Sedangkan bentuk pemerintahan berkaitan dengan hubungan legislatif dan eksekutif. Pada pertemuan ke-6, kami membahas materi yang berjudul kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, Pancasila berperan sebagai dasar dalam pembangunan karakter bangsa, dan Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan nasional. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis. Pada pertemuan ke-7, kami membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, Pancasila ini sebagai ideologi negara yang artinya sebagai pemikiran atau nilai-nilai dasar yang menjadi landasan filosofis, pedoman, dan identitas bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun